Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang buku saku yang berjudul Research for the Personal Trainer. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Gom Yolandra Basaribu, kemudian ada M. Fahmi Alfarji, dan Lutfi Abzen Matondang. ACSMS Research for the Personal Trainer. Didesain program yang komprehensif, personal trainer memiliki kesempatan untuk membantu klien dalam membuat program latihan yang tidak hanya membantu mencegah sejumlah penyakit hipokinetik, tetapi juga meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. Program latihan yang komprehensif memberikan banyak manfaat fisiologis dan psikologis. Komponen sesi latihan, yang pertama itu pemanasan, setidaknya 5 hingga 10 menit, kardiorespirasi dan otot intensitas rendah hingga sedang. Yang kedua yaitu conditioning. Setidaknya dilakukan 20 sampai 60 menit aerobik, resistensi neuromotor dan atau aktivitas olahraga atau latihan 10 menit dapat diterima jika individu terakumulasi setidaknya 20 hingga 60 menit latihan aerobik setiap pagi. Pendinginan, setidaknya 5 hingga 10 menit kardiorespirasi dan otot intensitas rendah hingga sedang. Aktivitas ketahanan, yang itu fleksibilitas. Setidaknya 10 menit latihan peregangan yang dilakukan setelah pemanasan atau fase pendinginan. Manfaat program latihan komprehensif. Program latihan yang komprehensif memiliki banyak manfaat fisiologis dan psikologis yang potensial. Bagian ini memberikan kepada pelatih pribadi wawasan tentang jangkauan fisik dan mental. Manfaat kesehatan mungkin dengan program olahraga teratur. Manfaat fisiologis yaitu perubahan fisiologis sebagai hasil dari program latihan yang komprehensif memberikan banyak keuntungan yaitu kebugaran dan sehat. Lanjutkan oleh Fahmi. 1. Fungsi kardiovaskular dan pernapasan. Dengan memanfaatkan tekanan pada sistem ini, kebugaran kardiorespirasi dapat ditingkatkan. Meningkatkan dalam kebugaran kardiorespirasi dikaitkan dengan penurunan kematian dari semua penyebab. 2. Pengurangan faktor risiko penyakit arteri koroner. Pencegahan faktor risiko atau pencegahan primordial dan penghambatan faktor risiko atau pencegahan primer. 3. Penurunan morbiditas dan mortalitas. Angkatan kesakitan dan kematian dalam suatu populasi dapat secara langsung dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas aktivitas fisik dan olahraga. 4. Penurunan resiko jatuh. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, setiap tahun sekitar 1 dari 3 orang dewasa yang lebih tua. Meningkatkan tingkat metabolik. Metabolisme adalah tingkat di mana jaringan tubuh memecah dan memanfaatkan energi yang dikonsumsi atau kalori. Peningkatan kesehatan tulang, seperti halnya penyakit jantung, kesehatan tulang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat diubah maupun yang dapat diubah. Menurunkan berat badan dan mengurangi obesitas. Obesitas berhubungan dengan banyak penyakit kronis, atau misalnya penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, tipe 2 diabetes, dislipidemia, beberapa jenis kanker. Psikologi. Selain banyak manfaat psikologis, olahragawan teratur juga dapat mengalami sejumlah manfaat psikologis yang potensial. Yang pertama, menurunkan kecemasan dan depresi. Yang kedua, meningkatkan perasaan kesejahteraan. Yang ketiga, efek positif terhadap stres. Yang keempat, fungsi kognitif yang lebih baik atau orang dewasa yang lebih baik. Ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Lutfi. Kebugaran kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi mengacu pada kemampuan jantung dan pembuluh darah atau sistem peredaran darah dan paru-paru atau sistem pernapasan untuk menyediakan oksigen ke tubuh selama aktivitas fisik berlanjutan. Istilah lain yang umum digunakan adalah kebugaran
aerobik karena aktivitas ini membutuhkan oksigen yang cukup dalam pesanan untuk dilanjutkan. Frekuensi, meskipun beberapa aktivitas lebih baik daripada tidak sama sekali. Frekuensi yang disarankan untuk latihan aerobik adalah 3-5 hari per minggu. Saat menentukan frekuensi optimal, intensitas harus dipertimbangkan. Intensitas latihan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode, termasuk cadangan detak jantung. Waktu atau durasi. Durasi latihan adalah jumlah waktu latihan dilakukan, biasanya dinyatakan dalam menit per hari atau menit per minggu. Target dasar umum untuk waktu yang dihabiskan untuk berolahraga bergantung pada intensitas dan dari latihan. Anatomi sesi latihan. Pertama, pemanasan. Kedua, fase pengkondisian. Ketiga, peregangan. Ringkasan, program kebugaran yang lengkap memberikan banyak manfaat fisiologi dan psikologis. Dengan memahami manfaat ini, pelatih pribadi dapat memberikan bimbingan yang sesuai kepada klien mengenai latihan kardiorespirasi, latihan ketahanan, latihan kelenturan, serta latihan keseimbangan atau aktivitas yang berhubungan dengan keterampilan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan individu klien. Berikutnya dilanjutkan ke Gom-Gom. Baiklah teman-teman sekalian, sekianlah pembacaan dari presentasi buku saku yang telah kita selesaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.